Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa ya. Karena berdoa urusan kita sama Tuhan, jadi berdoanya jangan sambil ngobrol, jangan sambil tengok-tengok, yang serius. Silakan Silvana bantuin untuk pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa sesama. Oke, terima kasih Silvana. Sudah masuk kelas semua ya? Teman-temannya nggak ada yang lagi di luar? Ada. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita absen dulu. Bu Yunia mau lihat daftar hadir kalian. Nah, bentar ya. Linknya akan Bu Yunia kirim ke grup WA kelas kita. Nanti kalian klik linknya di situ ya. Dikeluarkan handphone dan buku tulisnya. Ada yang nggak bawa handphone? Bawa semua ya. Ada yang nggak bawa alat tulis? Bawa semua. Kan mau sekolah harus bawa. Kemarin juga sudah Bu Yunia informasikan untuk hari ini izin orang tua membawa handphone. Sebentar. Internetnya nih, Alex. Tunggu sebentar ya. Ada ya? Oke. Nanti Bu Yunia kirimkan linknya ke grup WhatsApp kita. Tunggu sebentar. Oke. Ya. Diklik linknya. Sudah masuk? Ada yang kesulitan? Sudah masuk seperti gambar di depan? Sudah? Jaringannya ya? Karena posisinya mungkin masih banyak pohon-pohon. Ada yang belum? Belum? Masih loading ya? Oh, udah ada yang masuk. Valisius, Inta, terus ada Kalisha, sudah parah. Nanti Bu Yunia absennya dari sini ya. Yang masuk paraknya berarti hadir. Ya, ada siapa lagi? Oh, udah masuk lagi nih, Kaila, Elizabeth, Aura belum, Saskia belum, jaringannya ya? Ya, tungguin. Yang ada? Mana yang ada? Internetnya? Bisa? Masukin parahnya. Taufat, Olin udah tadi ya? Olin sudah. Kayaknya dari mana itu. Oke. Alicia. Ada yang belum? Sudah semua? Oke, sudah semua ya. Ada 1, 2, 3, 4 kali 4, 16 tambah 1, 17.
Tuh, ada 17 sudah ada semua ya. Oke, lanjut. Gimana? Silvana lagi happy. Kenapa happy? Sil? Happy aja, mungkin lagi bagus ya. Juan juga happy. Olin, matanya doang nih. Oh iya benar. Gak kelihatan jadinya ya ekspresinya. Tapi kalau dalam masker sekarang lagi happy apa lagi sedih nih? Lagi biasa aja. Lanjut ya. Intan, wah lagi sumringah nih Intan, matanya sampai berbintang-bintang. Omega, senyum dia. Elizabeth, datar aja ekspresinya ini. Kenapa Elizabeth? Enggak kenapa-kenapa, lagi sedih. Oh, enggak. Lagi ada masalah enggak? Lagi ya biasa aja gitu ya moodnya. Lagi standar aja. Cahaya, oh, Cahaya happy banget nih sampai nunjukin semua giginya, nyengir aja. Gak apa-apa, bagus. Taufa happy. Kalau happy nanti belajarnya jadi lebih gampang menerima ilmunya ya. Oke, ada Kalisya nih. Mana Kalisya? Oh iya benar. Karena dia berkacamata jadi dia mendingnya yang pakai kacamata. Oke. Lanjut ya. Karena hari ini udah happy, semoga pelajaran sampai nanti selesai ilmunya bisa masuk. Apa yang Bu Yunia sampaikan bermanfaat buat kalian. Oke. Sekarang Bu Yunia mau memberikan pelajaran tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Silakan dikeluarkan bukunya dan alat tulisnya. Dicatat apa yang perlu kalian catat. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Sudah? Ini nggak perlu ditulis, dibaca aja. Tujuan pembelajarannya apa yang mau Bu Yunia sampaikan hari ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalor dengan benar. Yang kedua, setelah memperoleh data percobaan secara mandiri, peserta didik dapat menganalisis hubungan massa dan perubahan suhu terhadap kalor dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan dan pengolahan data secara mandiri, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan massa dan suhu terhadap kalor dengan tepat. Semalam kan Bu Yunia udah kirimin tuh virtual lab-nya ya. Udah diinstal kan? Udah, nanti kita praktikum sama-sama. Ini tujuan pembelajarannya. Ini dikata pencapaian sikap. Sikap selama kalian belajar yang dinilai oleh Bu Yunia adalah ada 3. Yang pertama, setelah melakukan percobaan dan pengolahan data secara mandiri, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan massa dan suhu terhadap kalor dengan tepat. Yang kedua, peserta didik teliti dalam mendapatkan data saat melakukan percobaan. Yang ketiga, kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. Jadi ketika nanti melakukan praktikum dengan virtual lab, ini adalah sikap-sikap yang Bu Yunia nilai. Kalian harus bisa menyimpulkan. Yang kedua, harus teliti ketika melakukan percobaan. Yang ketiga, kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. Kalau disuruh melakukan praktikum, ya dilakukan praktikumnya dari awal sampai selesai. Disuruh menyelesaikan lembar kerja, dikerjakan sampai selesai, pertanyaan-pertanyaannya dijawab. Paham ya? Nah, lanjut. Ini
indikator pencapaian keterampilan. Yang pertama, kesesuaian isi tulisan dengan masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, sistematika penulisan yang meliputi tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, hipotesis, tabel pengamatan, dan kesimpulan. Ini keterampilan yang bisa Bu Yunia nilai dari kamu selama pembelajaran hari ini. Oke, lanjut. Masih dibuka nilpopnya tadi ya? Masih. Sekarang diperhatikan lagi nilpopnya. Bu Yunia akan memberikan beberapa pertanyaan tentang materi yang akan Bu Yunia ajari hari ini. Nah, apa yang keluar di tampilan kalian? Nah, time to climb. Climb itu memanjat. Siapa nanti yang paling tinggi nilainya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Silakan dipilih dulu karakter mana yang mau kalian pakai selama mengikuti kuis ini. Oh, udah keluar tuh. Juan pakai penguin, Aura pakai apa itu? Rubah ya? Apa kucing? Cahaya juga udah keluar, Elizabeth. Sudah pilih semua? Ada berapa ini? Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Masih ada yang belum? Ada yang? Kenapa? Oh, ini. Ini tunggu. Masih 15, 2 lagi. Siapa selain Imadas? 16, sudah. Satu lagi. Tinggal Imadas. Udah? Imadas sudah pilih? Udah? Ada lagi yang belum? Sudah pilih semua? Setiap pertanyaan hanya waktunya hanya 45 detik. Dibaca baik-baik langsung dijawab ya. Oke, karena sudah memilih semua, kita mulai gamesnya ya. Wah, Alicia memimpin. Di bawahnya ada Silvana, yang ketiga ada Lucius. Yang paling ada Kayla, ada Cahaya, yuk jangan lupa. Nyusul nih. Masih ada satu pertanyaan lagi. Oh, naik tuh, 2 naik, jadi posisi 4. Pertanyaan terakhir. Alicia masih memimpin. Ada Silvana, ada Lucius, ada Juan, Aura. Bisa? Ada yang terkendala jaringan? Iya, waktunya tunggu habis dulu nanti baru keluar. Oke. Sudah selesai. Siapa pemimpinnya? Ada yang pertama ada Kali. Oke, tadi yang juara 1 siapa? Siapa? Oke, nih dapat bimbing dari Bu Yunia. Selamat ya. Yang nomor 2 Silvana. Yang nomor 3 Oke, tepuk tangan buat mereka dan buat kalian. Nah, yang tadi Bu Yunia tanya agak jauh-jauh ya, dari es, dari panas, dari dingin, dan beberapa kalian bisa menjawab dengan benar. Apa sih yang mau kita bahas hari ini?
energi panas yang berpindah. Jadi kalor itu bukan panasnya ya, tapi panas yang berpindah. Dari mana? Dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Tuh contoh gambarnya, lagi camping dia, ada api unggun. Kalau kita dekat-dekat, berdiri dekat api unggun, apa sih yang dirasakan? Panas. Dari mana panasnya? Dari apinya. Apinya pindah. Dari panas dari apinya pindah ke tubuh kita. Itu yang disebut kalor. Lanjut. Jadi kalor itu apa? Kalor itu panas, Bu? Salah. Kalor adalah panas yang berpindah. Pindahnya dari mana? Dari suhunya tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Nah. Suhu benda akan naik jika benda tersebut menerima energi panas. Kayak tadi, air ketika menerima panas dari api, maka suhunya akan meningkat. Jadi kalau benda menerima kalor, dia suhunya akan meningkat. Kalau melepaskan kalor, suhunya akan turun. Kalau menerima panas, suhunya meningkat. Melepaskan panas, suhunya akan menurun. Jadi benda kalau menerima menerima panas, suhunya meningkat. Kalau melepas panas, suhunya menurun. Lihat nih contoh gambarnya. Tuh, ada gambar apa di situ? Ada apa? Saskia, gambar apa itu? Air panas, sampai ngebul ya, ada uap-uapnya. Airnya panas tuh, baru mendidih dituang ke cangkir. Kalau misalnya air panasnya ini Guyunia diemin aja sampai 1 jam, apa yang terjadi? Suhunya turun. Kenapa? Melepas, yang dilepas kalor atau panas? Panas. Dia air panasnya melepas panasnya ke dalam lingkungan. Makanya yang tadi panas lama-lama menjadi dingin. Jadi yang berpindah panasnya. Proses pindahnya disebut dengan kalor. Paham ya? Lanjut. Energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung dari jenis benda tersebut. Jadi kan kalau ada benda menerima panas, suhunya meningkat tuh. Faktor-faktornya yang pertama, semakin besar kenaikan suhu, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Ini tuh delta T nih. Kalor itu disimbolkan dengan huruf I besar. Semakin besar kalornya, semakin tinggi juga kenaikan suhu. Ini yang segitiga bacanya apa nih? Ada yang tahu? Delta. Pinter. Delta atau kenaikan. T-nya adalah suhu. Semakin banyak kalor yang diberikan, suhunya akan semakin naik. Jadi berbanding lurus. Semakin banyak kalornya, suhunya semakin meningkat atau naik. Lanjut yang kedua, semakin besar kalor jenisnya atau simbolnya C, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Nah, ini juga berbanding lurus. Kayak minyak sama air, lebih cepat panas yang mana? Minyak. Kenapa? Pernah langsung praktekin di rumah? Pernah ya, kalau misalnya mau goreng sesuatu kan pasti pakai minyak. Kalau nungguin air mendidih lumayan lama.
Kalau minyak nggak terlalu lama. Kenapa? Karena kalor jenis dari minyak lebih kecil daripada kalor jenis air. Jadi panas yang dibutuhkan lebih banyak air daripada minyak. Lanjut, yang ketiga, semakin banyak massa, maka semakin besar kalor yang diperlukan. Nih, kalornya sebanding dengan massa. Masak air segelas sama masak air sepanci, lebih butuh banyak mana panasnya? Sepanci, karena masanya lebih banyak yang panci daripada yang gelas. Untuk menghitung berapa besar perpindahan panasnya atau kalornya, pakai rumus ini. Lihat atau yang tulis ya. I sama dengan M kali C kali delta T. M-nya apa tadi tuh? Massa. Semakin besar massanya, kalornya juga semakin besar. I adalah simbol untuk kalor. Satuannya apa? Tahu nggak? Joule, pinter. Atau kalori. M satuannya massa. M simbol untuk massa. Satuannya kilogram. Atau selain kilogram apa? Gram. Kenaikan suhu. Satuannya derajat Celcius atau pakai Kelvin juga. Yang terakhir ada C, kalor jenis. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Silakan dicatat dulu. Nanti Bu Yulia kasih soal. Kalau ada yang nggak paham silakan bertanya ya. Kita akan melakukan percobaan tentang ini. Benar nggak kalau misalnya massanya banyak, kalornya juga banyak? Benar nggak kalau misalnya kalornya banyak, suhunya semakin tinggi? Nanti kita akan melakukan percobaan melalui virtual. Ini sudah, lanjut ya. Contoh soal. Tentukan banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 500 gram es yang bersuhu minus 12 derajat Celcius menjadi minus 2 derajat Celcius. Nyatakan satuan joule jika diketahui kalor jenisnya 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Apa yang diketahui di soal? Ada yang tahu? Suhunya berapa? Kenapa? Suhunya Suhunya minus 12 menjadi minus. Minus 12 menjadi minus 2. Masanya 500 gram. Kalau kelihatan ya, kuning kelihatan. Sorry. Masanya 500 gram. Suhunya dari minus 12 naik menjadi minus 2. Kalor jenisnya 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Berapa ini masanya? Ada yang tahu?
bagus. Terus apa lagi yang diketahui? Berapa kenaikan suhunya? Siapa namanya? Silvana. Minus berapa suhunya? Kenaikan suhunya? 10 derajat Celcius. Kalau jenisnya berapa di situ? 0,5. Coba dicek. Yang diketahui masanya 500 gram. Awalnya 12, akhirnya 22. Kalau jenisnya 0,5 4 Oke. Kira-kira berapa jawabannya? Jawabannya 2020. Pakai cara Oh, iya. Kan kamu kalau pulang dari rumah dari sekolah ke rumah mending langsung nyampe. Ya, kalau mengerjakan soal yang hitung-hitungan harus dengan jalannya. Bilang, kan ini. Derajat Celcius. Derajat Celcius. Oke, Jo. Ya. Yakin? Yang ditanya kan apa? Soalnya adalah apa? Ya. Jadi kalau jenisnya teliti ya. Kutil nih nama penyakitnya. Kurang teliti. Gram mana? Kan satu nih. Asalnya gram kan? Nah, kalori gram, kalori per gram derajat Celcius. Dilihat lagi soalnya, nyatakan dalam satuan joule. Sudah betul kalsium mendapat 2.500. Tapi 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Makanya ini dikali 2.500 dikali 4,2 hasilnya 10.500 joule. Tapi betul jawabannya Kanisya 2.500. Beri tepuk tangan buat Kanisya. Yang lain pertanyaan-pertanyaan berikutnya nggak usah ragu untuk maju ya. Dicatat dulu yang belum selesai. Oke, lanjut ya. Udah. Oke, terima kasih. Buka sekarang, dikeluarkan lagi handphonenya. Mari kita melakukan praktikum melalui virtual lab. Nah, dibuka. Ada yang sudah bisa masuk? Sudah? Oke, sebelum mengerjakan praktikumnya, saya kasih kalian lembar kerja. Silakan dioper ke belakang ya. Tadinya Bu Yuni mau berkelompok, cuma karena masih udah semua.
RKPD-nya tuh gambar kerja kamu. Yang pertama, menganalisis hubungan antara kalor dengan massa benda. Dibuka virtualnya. Sudah, diklik percobaan yang pertama, yang paling kiri. Nah, tunggu sebentar. Di situ ada alat bahannya. Alat bahannya dicek sudah sesuai dengan RK-nya kamu. Kalau ada yang kurang, silakan ditambahkan. Nah, kalau sudah dicek, silahkan dirakit alat dan bahan yang digunakan. Sudah bisa? Ada yang kesulitan? Juan bisa? Bisa. Omega bisa? Bisa. Nah, diukur suhu awalnya, jangan lupa ya. Suhu awalnya dimasukkan ke dalam kotak dan dicek benar nggak yang kamu lihat. Tabung yang pertama dipindahkan, gelasnya, gelas pertama dipindahkan ke tabungnya. Hipotesisnya itu dugaan awal kamu. Kira-kira kalau masanya banyak, butuh kalornya gimana? Banyak atau sedikit? Banyak. Tulis di hipotesis. Semakin banyak massa, maka kalornya semakin banyak. Ya, atau kamu tulis pakai kalimat sendiri. Iya. Pertanyaannya dijawab. Yang sudah bisa langsung dikerjakan.
kesimpulannya ditulis. Iya betul. Oke. Sudah. Lanjut ke praktikum yang kedua. Kalau sudah semua, biar mempersingkat waktu aja ya. Nah, lanjut ke percobaan yang kedua. Hubungan massa dengan apa itu? Kenaikan suhu. Langsung aja. Oke. Aurel udah selesai? Yang pertama mana? Oh, belum. Dua udah selesai? Udah? Oke. Ini juga Oke, sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Untuk percobaan pertama, Silvana silakan dibacakan hasilnya. Boleh dari hipotesisnya. Yang lain mendengar sambil berdiri boleh Silvana. Hipotesisnya yaitu semakin banyak massa, maka kalau yang dibutuhkan semakin banyak juga. Betul. Tunggu tabelnya.
derajat Celcius, suhu akhirnya 45 derajat Celcius. Oke. Yang ketiga, masa airnya 600 mili, suhu awalnya 25 derajat Celcius, suhu akhirnya 26 derajat Celcius. Oke. Pertanyaan pertama. Berapa kenaikan suhu pada air dengan massa 200 gram? Yaitu jawabannya adalah 29 derajat Celcius. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, berapa kenaikan suhu pada air dengan massa 400 gram? Jawabannya adalah 20 derajat Celcius. Betul. Yang ketiga, berapa kenaikan suhu pada air dengan massa 600 gram? Jawabannya 11 derajat Celcius. Kesimpulannya yaitu semakin banyak massa, maka kalori yang dibutuhkan semakin banyak. Oke, beri tepuk tangan untuk Silvana. Untuk percobaan yang kedua, silakan Malin. Tadi. Hipotesisnya adalah ukuran spiritus berpengaruh terhadap suhu. Massa air yang pertama itu 200 gram, spiritusnya yang kecil, suhu awal 25 derajat Celcius dan suhu akhirnya 36 derajat Celcius. Yang kedua, massa airnya sama 200 gram, suhu spiritusnya itu sedang, suhu awalnya 25 derajat Celcius dan suhu akhirnya 50 derajat Celcius. Oke. Massa air yang ketiga itu sama 200 gram, suhu spiritusnya itu besar, suhu awal 25 derajat Celcius dan suhu akhirnya 60 derajat Celcius. Oke. Pertanyaan pertama, berapakah kenaikan suhu air pada sumbu spiritus kecil, yaitu 11 derajat Celcius? Oke. Pertanyaan kedua, berapakah kenaikan suhu air pada sumbu spiritus sedang? Jawabannya 25 derajat Celcius. Oke. Pertanyaan yang ketiga, berapakah kenaikan suhu air pada sumbu spiritus besar? Jawabannya 46 derajat Celcius. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya, ukuran spiritus berpengaruh terhadap suhu. Oke. Ukuran spiritus itu mempengaruhi apanya tuh, Nak? Besar apanya? Kenaikan suhu. Spiritusnya kecil, energi panas yang dipindahkan juga kecil. Spiritusnya besar, energi panas yang berpindah juga besar. Semakin besar energi panas yang pindah, maka suhunya akan semakin besar. Itu hasil dari percobaan yang kedua. Kalau yang pertama tadi semakin besar massanya, kalori yang dibutuhkan juga semakin banyak. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, lanjut ya. Sekarang kalian, Bu Yunia akan kirim link evaluasi pembelajaran hari ini. Silahkan kalian buka Google Form-nya sebentar. Ini kirim ya. Ya, silakan dikerjakan. Udah kasih waktu 5 menit ya.
5 menit. Nah ini itu aja masalahnya biasanya dia mengerjakannya sendiri, jangan nengok-nengok. Nah, yang udah masuk siapa nih akan masuk? Ayo, baru 3. Ada siapa? Ayo 10 orang lagi. Udah? Oke, sudah semua ya. Nah, ini tampilkan nih yang remedial. Yang remedial nanti mengerjakannya setelah pulang sekolah ya, setelah sholat Jumat temui gurunya di ruang guru. Yang pertama remedial. Intan, kemudian Elizabeth, Juan, Aurel. Nah, nanti yang disebutkan namanya ikut remedial ya setelah pulang sekolah. Oke. Sudah selesai. Sebelum mengakhiri hari ini, pelajaran apa aja yang kita dapat? Kali siapa materi yang kamu dapat hari ini? Kalor, terus faktor-faktornya apa aja tadi kalor? Ada apa aja? Ada apa aja faktor-faktor kalor? Yang mempengaruhi jumlah kalor? Massa, kalor jenis, dan kenaikan suhunya. Semakin banyak kalornya, semakin banyak massanya, maka semakin banyak pula kalor yang dibutuhkan. Kalau kalor jenisnya semakin besar kalor jenis, maka itu materi yang Bu Yunya sampaikan hari ini. Minggu depan masih tentang kalor, tapi kalor terhadap perubahan wujud. Sekarang disimpan bukunya, handphonenya ditaruh di tas. Sebelum pulang kita berdoa dulu.
Beberesnya sudah selesai? Doanya yang selesaikan dulu rapi-rapinya. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai ajaran berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.